Jemaat yang dikasih Tuhan, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat live streaming, mari kita takbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, lalu kasih kami, oh curah ampuni. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegahkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, memenuhi hati kami, oh curah ampuni. Jemaat yang dikasih Tuhan, berturut-turut kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita, mendengar pemberitaan keampunan dan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Untuk itu jemaat menyiapkan Kidung Jemaat 183, ayat yang pertama kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan ayatnya yang kedua kita nyanyikan setelah kita mendengar pemberitaan keampunan. Jemaat yang dikasih Tuhan, selama seminggu lamanya kita hidup berinteraksi dengan sesama kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, tapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup dan berada. Sudah barang tentu dalam interaksi itu ada banyak hal yang kita lakukan. Tapi terus terang dalam interaksi itu ada banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan, yang telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kita manusia. Itulah sebabnya dalam ibadah minggu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Kami menyesal ya Tuhan, karena dalam interaksi kami di kehidupan yang nyata, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan jemaat dan masyarakat, kami telah melakukan banyak hal. Kami sudah melakukan kesalahan dan banyak dosa pun kami lakukan. Itulah sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni kami dari segala salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami mohon ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menjulang nyata atas Bukit Kalam. Menjulang nyata
bukit ada beneran salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala mencerahkan si agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan Dia kasih besar bagai pelangi yang pada merindukan buktimu tadi mereka. Kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita telah mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kini marilah kita mendengar pemberitaan keampunan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, saya mengabarkan kepada setiap orang yang telah diampuni dosanya, bahwa keampunan itu telah berlaku di dalam nama Yesus. Karena demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salibmu Kristus, tanda pengasihan. Salibmu Kristus, pengasihan, angkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, bukti berbenar di dalam Tuhan kami balik lagi. Insan kini berseri, terulas suci yang mengalir, hari hidup kita. Kini kita hendak mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita, yang saya angkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan kita kemampuan supaya kita dapat memperlakukan hukum Tuhan ini dalam hari-hari hidup kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, tapi juga di tengah-tengah studi kita dan pelayanan kita hari lepas hari. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sudah menemukan bagian pembacaan firman ini,
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena atas perkenan-Mu kami anak-anak-Mu boleh berada di rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Adalah merupakan kerinduan kami semua, supaya dalam persekutuan ibadah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman, selain kami akan beroleh pengertian, pemahaman yang baik tentang apa maksud kehendak Tuhan bagi kami dalam perjalanan hidup kami ke depan, tapi juga kiranya kami dimampukan untuk dapat menghayati firman-Mu ini dengan baik dan mampu melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya saja, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan hamba. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau memelihara firman itu dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Tibalah saatnya kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 132, ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ke-7. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, murah-Mu Bapa. Ya Tuhanmu, yang Kau beri, ku angkat. Terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah selamatan yang Kau beri. Ayat yang ke-7. Terima hormat dan sembah. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dan serta yang benar yang Kau beri. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama dengan korban persembahan syukur, ada 2 keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan 1 pengucapan syukur dari seorang pemuda.
Yang pertama dari anak Cici dan adik kekasih Simpson Yarangga atas berkat dan kasih Tuhan sepanjang perjalanan hidup ini serta kerja dari kakak Cici di Jakarta. Yang kedua dari keluarga NM APM atas kasih dan kebaikan Tuhan tiap-tiap hari. Yang ketiga dari keluarga YM Paprindei atas berkat Tuhan dan pada tanggal 21 Mei 2020 cucu kekasih Maidelon Abraham dan Mike Grace Devilia Paprindei bertambah usia genap 8 tahun dan 2 tahun. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita, tapi juga pengucapan syukur dari beberapa keluarga yang tadi nama-namanya sudah dibacakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, baik yang beribadah di rumah Tuhan, tapi juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Kiranya apa yang kami berikan kepadamu lewat kantong-kantong kolekte, lewat peti diakonia, peti pembangunan, serta pengucapan syukur dari dua keluarga, kiranya Engkau memberkati kami semua, keluarga-keluarga yang memberikan pengucapan syukur. Kami mendoakan anak Cici dan Simpson, tapi juga cucu dari Bapak Paprindei yang berulang tahun ke-8 dan yang kedua. Tuhan kiranya berkenan mau menerima persembahan kami dan memberkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan persembahan ini kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pagi hari ini diberikan judul Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tema khotbah ini saya angkat dari pidato Uskup Desmond Tutu dalam acara pelantikan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan. Dalam bahasa Inggris, tema khotbah pagi ini disebut No Future Without Forgiveness. No future without forgiveness. Future itu masa depan. Tidak akan ada masa depan tanpa pengampunan. Ketika Nelson Mandela ditahan di penjara di Afrika Selatan, Ibu Bapak bayangkan dia ditahan selama kurang lebih 27 tahun. Karena dia berjuang untuk bangsa kulit hitam. Selama 27 tahun di dalam penjara, setiap pagi kepala sipir penjara itu mengencingi kepalanya. Wih, kita bayangkan ya, setiap pagi kepalanya dikencingi. Mungkin dia berambut so berubah. Ya pasti bau kincing. Yang pasti. Kalau kita orang Papua diperlakukan seperti itu, dalam hati kita bilang begini, Aceh kau tunggu, saya bebas, kau saya habisi. Ya toh, kita marah, tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Tapi ibu bapak, saudara, ketika dia mau dilantik menjadi presiden, kepala protokoler istana bertanya kepada Nelson Mandela, Tuan, siapa yang akan pegang ini? Ketika Tuhan mengucapkan janji
sebagai Presiden Afrika Selatan. Nelson Mandela bilang apa, Ibu Bapak dan Saudara? Dia bilang, cari Petua yang dulu ketika saya di penjara setiap pagi mengencingi kepalanya. Dia yang akan pegang ini. Jadi sudah, pengawal-pengawal di sana itu cari Pace, dia berambut putih. Cari Pace, dia bilang, ini Bapak Nelson Mandela ingin ketemu dengan Tuan. Wih, Nelson Mandela ingin ketemu dengan saya. Dia pucat, keringat dingin. Dia bilang, ini saatnya Nelson Mandela membalas sakit hatinya. Tapi apa yang terjadi ketika Petua, kepala sipir penjara yang sudah pensiun, yang sudah berambut putih, ketemu dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela tersenyum kepadanya. Bilang, Bapak mari silakan, Tuan silakan, saya ada perlu dengan Tuan. Dia tambah gugup, dia bilang, aduh ini sebentar, pasti dia punya pengawal-pengawal akan sakiti saya. Dia bilang, Tuan, besok saya akan dilantik jadi Presiden Afrika Selatan. Saya minta dengan hormat, Tuanlah yang akan memegang Bible ini, Alkitab ini ketika saya mengucapkan janji sebagai Presiden. Dia tidak menyangka Nelson Mandela akan mengatakan hal seperti itu. Luar biasa, Ibu Bapak dan Saudara. Sakit hati dibalas dengan sebuah kehormatan. Sakit hati karena diperlakukan tidak manusiawi selama 27 tahun. Dibalas oleh Nelson Mandela, orang yang disakiti, dengan sebuah kemuliaan. Luar biasa ya. Amin. Ya, kita juga harus seperti itu. Makanya saya hari ini memilih pembacaan itu tentang pengampunan. Hari ini kita punya saudara-saudara Muslim itu merayakan apa ya? Idul Fitri. Idul itu kembali. Fitri itu fitrah, kembali ke asal. Setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa, yang tadinya kertas itu sudah penuh dengan coretan-coretan, dia kembali menjadi kertas putih yang kosong. Jadi ketika mereka merayakan Idul Fitri, mereka saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Ketika saudara-saudara kita Muslim merayakan Idul Fitri, mereka percaya dosa mereka sudah diampuni. Jadi dalam konsep pemahaman orang Islam, dosa itu bisa diampuni kalau kita berusaha lewat puasa yang sungguh-sungguh yang kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi keampunan itu didapatkan dari sebuah perjuangan. Karena perbuatan. Kita bagaimana Alkitab bilang? Tidak. Keampunan, keselamatan menurut pandangan Alkitab bukan karena kita berjuang. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan itu. Itu semata-mata terjadi karena belas kasihan Tuhan. Perhatikan kita punya pembacaan. Orang yang berhutang 10.000 talenta. Ini 10.000 talenta ini jumlah yang besar sekali. Ketika dia memohon belas kasihan kepada raja yang mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berhutang. Raja itu bilang, jual dengan dia punya istri, semua milik untuk membayar hutangnya. Tapi dia berlutut, dia menyembah dan dia mohon. Sabarlah, aku akan membayar hutangku. Dan akhirnya raja ini timbul belas kasihan. Dia suruh ya sudah, dia punya hutang semua dihapuskan. Ibu bapak, banyak orang terlibat dalam kredit ya, di Bank Papua, di BRI, Mandiri. Kalau kita kredit jumlahnya mungkin 5 miliar ya, ini saya hanya berikan contoh. Tiba-tiba direktur Bank Papua, dia bilang, Mama, saya hapus Mama punya hutang 5 miliar ini. Kita bikin apa? Respon kita bagaimana? Kita loncat, ibu bapak dan saudara, puji Tuhan. Hutang begitu besar kok begitu saja dihapuskan. Karena belas kasihan dari seorang direktur bank.
Seharusnya orang ini begitu. 10.000 talenta itu jumlah yang besar sekali. Dia harus bersyukur kepada raja itu yang telah membebaskan karena belas kasihan raja itu. Tapi waktu Pace ini dia ketemu dia punya teman, dia keluar dari tempat ya, dia ketemu dia punya teman. Dia bilang, kau punya hutang sama saya, bayar cepat. Padahal hutangnya itu hanya 100 sedikit. Itu gaji 100 hari dari seorang berhutani di Israel. Dia suruh masuk penjara sampai orang itu membayar hutangnya yang hanya berjumlah 100 itu. 100 dinar. Teman-temannya semua sedih. Dia bilang, aduh, orang ini bagaimana ya? Seharusnya dia harus mengasihani temannya yang hanya berhutang 100 dinar itu. Seperti raja yang sudah membebaskan dia. Sudah, teman-teman itu lapor ke raja. Raja dia marah. Dia bilang, seharusnya kau berbelas kasihan seperti aku sudah berbelas kasihan kepadamu. Akhirnya orang yang sudah dibebaskan itu masuk penjara sampai dia melunaskan hutangnya. Jadi pagi ini saya mau menjelaskan konsep kekristenan tentang pengampunan. Kalau kita lihat ayat-ayat awal pembacaan ini, kan ada Petrus. Dia tanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku? 7 kali kah? Jadi Petrus ketika bertanya, berapa kali aku harus mengampuni ketika saudaraku berbuat salah kepadaku? Konsep pemahaman Petrus 7 itu sempurna sudah. Dalam cara berpikir orang Yahudi, 7 itu angka yang sempurna. Sampai 7 kali kah? Oh bukan, kata Yesus. Jawab Yesus ya. Bukan 7 kali, tapi 70 kali berapa? Kali 7 kali. Jadi berarti 490 kali kah? Kalau 70 kali 7. Jadi kita mengampuni sampai ada batas ya, 490 kali. Tidak seperti itu. Maksud Yesus dengan 70 kali 7 adalah tidak terbatas. Karena 7 angka yang sempurna, 70 juga angka yang sempurna. Sempurna 22 baku kali, tidak terbatas. Ketika orang berbuat salah kepada saya, kepada ibu, bapak, dan saudara, ketika orang berbuat dosa, tidak ada batasnya. Bukan 7 kali. Bukan 70 kali 7. Tapi tanpa batas kita harus terus mengampuni. Jadi mengampuni itu seperti air yang mengalir. Luar biasa ajaran Yesus. Kau punya utang besar sekali. 10.000 talenta. Sebesar apapun hutang dosa kita, Yesus sudah menghapus lewat peristiwa salib itu. Jadi sebenarnya sikap kita terhadap sesama kita, istri kita, suami kita, kan kita sering ya, kaum wanita mengalami kekerasan dari suami-suami kita karena mereka mabuk, tidak bisa mengendalikan diri. Mereka melarikan diri dari kenyataan dengan minum-minum. Ini saya hampir tiap hari dengar ini. Orang teriak tengah malam, wah kamu mikir apa tengah malam? Tengah malam itu istirahat. Jadi saya mau katakan, ibu bapak dan saudara, berbahagialah orang yang punya sikap hati yang terus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Maukah kita mau mengampuni setiap orang yang berbuat salah kepada kita? Apakah keluarga kita, jemaat kita, tetangga kita, orang lain yang tidak seiman, maukah kita mengampuni mereka? Berbahagialah kita ketika kita selalu berada dalam situasi mau mengampuni orang lain.
ketika kita menjawab, ya, saya mau terus menerus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Siapkan nyanyian rohani nomor 77. Ayatnya yang keempat kita nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, mari kita ungkapkan kepercayaan kita dengan bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih dalam keadaan tetap berdiri, mari kita ucapkan doa Bapa kami sebagai doa syafaat kita di minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410 kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua dalam keadaan berdiri. Sesudah itu kita menerima berkat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, rindu kangen istilah akan kerja bersama di malam yang gelap berpisah, meninggalkan segala di sepanjang hilang senang, tanganku dipegang. Tuhan
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Shalom.
sebab Kau